Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Izinkan saya Keisha Nizalita Tuale, siswi kelas 12 pariwisata dari SMK Telkom Makassar, untuk menyampaikan secuil gagasan mengenai BBM untuk siapa. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya berdiri di sini mungkin memang tidak akan memasuki dengan topik energi, tidak memasuki dengan energi listrik dan segalanya yang berkaitan. Namun, berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan opini saya, menyuarakan suara saya. Karena dalam 2 hari terakhir ini, di kota Makassar dan mungkin juga di kota-kota lainnya di Indonesia, mahasiswa dari berbagai elemen masyarakat juga sudah turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Jalan-jalan itu ramai dengan aksi pembakaran ban mobil untuk menarik perhatian pengguna jalan, meskipun tanpa mereka sadari bahwa pembakaran itulah yang menghasilkan polusi yang mungkin saja berbahaya bagi kesehatan warga kota. Kami pun terjebak di sekolah hingga malam hari akibat penutupan ruas jalanan yang setiap hari harus kami lalui ke sekolah. Macet tidak terhindarkan, pemakaian BBM juga otomatis mengalami peningkatan dan juga pemborosan. Bayangkan. Namun, uang jajan kami kemungkinan sulit mengalami kenaikan. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya banggakan. Apa yang saya kemukakan pada awal bukanlah hal pokok yang ingin saya bahas dalam pidato saya. Kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah ini sudah menjadi hal yang sangat dilematis ya. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan bermuara pada butterfly effect. Atau mungkin lebih sederhana jika saya bilang efek domino ya. Naiknya harga BBM juga ini memicu kepada kenaikan harga barang dan jasa. Nah, mengapa demikian? Karena hampir semua sektor kehidupan membutuhkan alat transportasi yang menggunakan BBM. Demikian juga alat-alat produksi lainnya. Dan jika harga BBM naik, tarif transportasi juga pasti naik. Harga barang, harga jasa otomatis naik mengikuti harga BBM. Ada satu alasan pemerintah yang selalu berulang-ulang ketika akan menaikkan harga BBM. Katanya, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Padahal BBM bersubsidi itu diarahkan memang untuk mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Lantas, jika memang demikian, kenapa masalah BBM dan alasannya ini selalu berulang-ulang? Apakah memang tidak ada mekanisme kontrol yang tepat terhadap penggunaan BBM ini? Mungkin kali ini saya hanya mengatakan, itu urusan pemerintah. Mereka memegang amanah mengatur negeri ini. Tapi, meskipun demikian, ada hal yang sedikit mengganggu di ruang pikiran saya. Kalau memang orang kaya tidak dibolehkan untuk menikmati BBM bersubsidi, mereka terpaksa harus menggunakan BBM tanpa subsidi. Sah-sah saja sih mereka menggunakannya, tapi mereka juga merasa tidak berat. Namun, apakah kita tidak memikirkan bahwa ketika orang-orang kaya atau katakanlah para pengusaha diharuskan membeli BBM tanpa subsidi, yakin saja mereka akan menaikkan lagi harga barang-barang produksi mereka ataupun jasa yang mereka tawarkan untuk mengikuti harga BBM yang harus dibeli. Jika barang dan jasa yang mereka produksi makin tinggi, ambil contoh yang paling sering kita temui sebagai dalam kalangan siswa ya. Buku-buku, alat tulis, mie instan, ojek online. Bukankah semua itu diproduksi oleh para pengusaha yang di mata kami itu pantas dinyatakan sebagai orang kaya? Harga-harga buku tulis ini, alat tulis ini, mie instan, ojek online, ini pasti akan ikut mahal. Bukan hanya itu,
besar kemungkinan biaya sekolah kami yang bersekolah di swasta akan mengalami inflasi. Lalu, perlahan-lahan sekolah yang memiliki kualitas terbaik pun akan semakin sulit untuk dijangkau oleh teman-teman kita. Kemahalan, kata mereka. Kemahalan, kata ibu mereka. Kemahalan, kata ayah mereka. Makan yang cukup, kesehatan mereka saja masih jauh lebih penting daripada sekolah. Lalu, satu persatu meninggalkan halaman sekolah terbaik hanya mampu mengintip keceriaan melalui narasi-narasi yang dibangun oleh mereka yang menjual mimpi. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, satu harapan yang harus saya titipkan kepada kakak-kakak mahasiswa yang sedang berdemonstrasi menolak kenaikan BBM. Kak, berjuang tidak harus membakar ban. Nafas kami sesak. Berjuang tidak harus membuat kami tertahan di jalan pulang. Perut kami lapar. Satu harapan juga saya titipkan kepada Bapak Ibu pemerintah yang terpaksa menaikkan harga BBM. Ajari kami berpikir lebih untuk negeri ini. Orang miskin memang prioritas disejahterakan, tetapi orang kaya harus didukung juga agar kebutuhan hidup kami tetap dijaga kelangsungannya. Demikian sekilas dari pidato saya. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.